dari Universitas Muhammadiyah Kota ini, jadi di sini kami wawancara tentang kasus narkotika. Kenalkan, nama saya Intan Utama dengan NPM 2574 2010 24. Dan saya Bima Valentria dengan NPM 2574 2010 31. Dan saya Faisal Berdansa dengan NPM 2574 2011 01. Dan saya Muhammad Jaris dengan NPM 2574 2010 19. Jadi di sini Pak, kami ingin menanyakan terkait proses penanganan kasus narkoba. Dari kasus narkoba ini, narkotika ini paling marak ditemukan di wilayah Kota Bumi Lampung Utara ini apa? Lalu untuk wilayah Lampung Utara, wilayah hukum Lampung Utara, untuk sekarang ini yang masih rawan peredarannya di jenis sabu-sabu. Namun pihak dari kepolisian Polres Lampung Utara, khususnya Satgas Narkoba Polres Lampung Utara, tetap berusaha melakukan pengedaran penangkapan, baik itu di dalam kota ataupun di pelosok-pelosok atau kecamatan yang ada di Lampung Utara. Baik Pak, ini untuk selanjutnya untuk terkait proses penanganan kasus narkoba dari penangkapan hingga proses hukum itu bagaimana? Proses penanganan perkara dari penangkapan. Kalau proses penangkapan itu kami mempunyai banyak cara. Jadi undercover, sudah itu monitoring delivery. Tapi kalau secara khususnya tidak bisa dijelaskan di sini yang ada sifatnya. Tapi kami banyak melalui dari informasi dari masyarakat. Karena peran penting masyarakat untuk memberikan informasi itu sangat berguna kami. Dan tetapi kita tidak bisa dibahas secara detail di sini. Setelah ditangkap rombongan opsional atau yang namanya kalau di reskrim namanya busa, itu segera mungkin diserahkan ke penyidik untuk dilakukan penanganan penyidikan berkas perkara. Selanjutnya berkas perkara itu diserahkan tahap 1 hingga P21 pelimpahan ke JKU agar bisa disidangkan. Sejauh ini menurut Bapak, apakah ada kendala terbesar yang dihadapi pihak kepolisian dalam mengungkapkan kasus narkotika? Kalau kendala itu banyak, namun tetap berupaya. Seperti luas wilayah dengan jumlah personel, sudah itu sumber daya manusianya di daerah-daerah, karena terikat keluarga, tetangga, teman, yang bisa untuk menghalangi suatu tindakan kepolisian seperti penangkapan. Tapi Polres Lampung Utara tetap melakukan penangkapan secara manusiawi. Nah, ini bagaimana perlindungan hukum bagi masyarakat melaporkan kasus narkoba, Pak? Kalau untuk perlindungan hukum secara pelaporan ini sangat dilindungi oleh undang-undang. Singkatnya, masyarakat yang laporkan narkoba dilindungi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Jadi dirahasiakan nama dan alamat lapor tidak boleh dibuka di publik. Di dalam persidangan itu ya sepertinya tidak pernah terungkap, ya kan? Seperti apa masyarakat yang memberikan perlindungan fisiknya bisa meminta bantuan pengamanan Polri atau LPSK, bebas tuntutan balik. Dia tidak bisa dilaporkan asal laporan dengan etikat baik, laporan ke LPSK, BNN atau Polri untuk mengurus status perlindungan. Baik Pak, saya ingin menyampaikan pertanyaan selanjutnya. Menurut pasal 114 UU Narkotika, pengedaran narkoba dapat dihukum sangat berat. Apakah hukum tersebut efektif mengurangi peredaran narkoba? Kalau efektif untuk membuat jerah, saya kira itu relatif, tergantung dari manusianya. Ada residivis, dia 3-4 kali tertangkap dengan kasus yang sama, ya secara efektif dari diri dia sendiri.
apakah dia mau berubah atau tidak kita tergantung diri. Karena banyak residivis yang sampai 4 kali 5 kali kami tangkap di sini ya dalam perkara yang sama. Menurut Bapak ya, apa hukuman yang buat jerah gitu Pak, yang buat orang narkoba? Itu tadi saya bilang hanya diri dia sendiri. Itu semakin tinggi hukuman dia jerah dia. Di hukuman mati jerah dia. Atau seumur hidup dia nggak bisa keluar lagi sampai mati dia dalam itu. Tapi kalau dia bisa di bawah 20 tahun, ya kita tidak bisa buat dia jerah. Tergantung diri dia sendiri. Kemauan dari diri sendiri ya. Kemauan dari diri sendiri. Karena udah saya jelaskan tadi ada yang sampai 4 kali 5 kali tangkap dalam perkara yang sama narkotika. Ini Pak, bagaimana harapan Bapak dari pihak kepolisian terhadap generasi muda atau masyarakat umum secara menyeluruh agar nggak terjerumus narkoba? Kalau kami sifatnya penindakan, artinya kami juga sudah memsosialisasikan sekolah-sekolah, ya kan ya, apa efeknya apabila menggunakan narkotika. Tetapi itu hanya memberikan sosialisasi efek. Itu tergantung dari diri sendiri. Benteng pertama itu keluarga. Benteng pertama untuk melindungi generasi muda ini keluarga. Polisi hanya mensosialisasikan, pihak-pihak pemerintah daerah mensosialisasikan bahayanya. Hanya mensosialisasikan, memberikan pengarahan bahwa ini loh efeknya apabila menggunakan narkotika. Tetapi ya, tergantung diri dia sendiri. Kita tidak bisa mengatakan, oh ini lingkungan. Lingkungan itu hanya faktor yang sekian. Ya kan? Apabila kita walaupun berteman dengan lingkungan itu, kita di lingkungan itu yang Baik Pak, saya ingin menanyakan sejauh ini bagaimana ya Bapak kondisi kasus narkoba di wilayah Lampung Utara saat ini secara umumnya? kondisi narkoba di wilayah hukum Polres Lampung Utara orang masih rawan dalam peredaran narkotika yang didominasi oleh sabu-sabu. Namun pihak kepolisian berencana untuk melakukan penangkapan baik berbeda ataupun pemakai. Ini perlu saya jelaskan tadi dengan bantuan masyarakat, polisi susah untuk melakukan penangkapan. Peran penting masyarakat itu sangat diperlukan, baik dari informasi sudah itu saat melakukan penangkapan tidak melakukan hal-hal yang sifatnya menghalangi penyidikan. Karena sekarang ini awalnya polisi menangkap masyarakat seputaran, baik itu keluarga, tetangga, keluarga, teman, itu menghalang-halangi. Dan saya harap itu tidak terjadi lagi. Artinya karena apabila sudah berhadapan seperti itu, polisi harus mengambil tindakan tegas. Yang rugi juga yang bantu, karena dia bisa dipidanakan dengan menghalangi penyidikan. Kalau untuk peredaran narkoba ini lebih sering dilakukan secara individu atau kelompok ya? Kalau untuk di Lampung Utara dikendalikan atau digerakkan oleh kelompok atau jaringan organisir maupun eksekusi transaksi di tingkat paling bawah sering terlihat seperti dilakukan oleh individu dan bawah. Secara garis praktik operasional kejahatan narkotika dikategorikan sebagai organisasi crime, kejahatan organisasi. Namun kalau sudah di peredaran itu individu. Mengapa Pak ya jenis narkoba yang diselidiki ini kayak sabu-sabu atau heroin dibanding yang lainnya itu? Karena sabu-sabu dan heroin sangat sulit dibuktikan. Karena saat ini tadi saya jelaskan mengubah struktur fisik dan kimia otak secara radikal.
kedua narkoba ini membajak pusat kesenangan otak jauh lebih kuat daripada jenis narkoba lainnya. Jadi banyak orang juga yang sudah direhab beberapa kali direhab masih belum sembuh dan mengulangi lagi. Yaitu sekarang tergantung dari diri dia pribadi masing-masing. Apa alasan utama meraknya peredaran narkotika jenis sabu-sabu di tengah masyarakat saat ini? Maraknya itu apa? Maksudnya jenisnya? Iya. Di sini saya sudah jelaskan tadi. Jenis sabu-sabu itu karena dia satu untuk merubah kebiasaan itu, karena dia sangat kuat zat kimianya, peredaran yang lebih banyak itu sampai di satu. Ya Pak, apa alasan utama? Udah. Baik, itu ada yang kami tanyakan Pak. Ya. Terima kasih atas waktunya dan pembuktiannya Pak ya. Ya, Mudah-mudahan dan sudah deh.